Halo pemirsa, kembali lagi di One News Sore Akhir Pekan. Hari ini, One News Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, terlihat berbincang akrab dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di sela konferensi tingkat tinggi APEC 2025, Jumat 31 Oktober. Keduanya duduk bersebelahan dan Takaichi menggeser kursi untuk menyapa Prabowo. Berita selanjutnya, di tengah beredar di media sosial sebuah postingan artikel Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, menyetujui usulan M. Kodari agar Gibran Rakabuming Raka jadi pahlawan nasional. Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook pada 30 Oktober 2025. Lantas, benarkah postingan artikel Jokowi setujui usulan Kodari agar Gibran jadi pahlawan nasional? Pemirsa, inilah One News Sore Akhir Pekan selengkapnya. Ada momen menarik di sela konferensi tingkat tinggi atau KTT APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan, Jumat 31 Oktober. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi terlihat mendekat dan berbincang akrab dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di tengah agenda resmi pertemuan para pemimpin ekonomi dunia. Keduanya duduk bersebelahan di meja pertemuan dengan jarak sekitar 1 meter. Di depan mereka terpasang tanda bertuliskan Indonesia dan Japan, sementara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono tampak berdiri di belakang kursi Prabowo. Interaksi itu bermula ketika Takaichi menyadari kehadiran Prabowo di sebelahnya, yang tengah meneliti sejumlah dokumen di meja. Takaichi kemudian menggeser kursinya mendekat untuk menyapa Prabowo. Prabowo membalas dengan gestur menjura, disambut senyum ramah dari Takaichi, lalu keduanya tampak berdiskusi singkat sambil menunjuk dokumen di meja. Kehadiran Prabowo di KTT APEC menjadi momentum diplomasi penting bagi Indonesia. Dalam forum tersebut, Prabowo menyerukan pentingnya memperkuat kerjasama ekonomi multilateral yang terbuka, adil, dan inklusif di antara negara anggota APEC. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif justru berpotensi menimbulkan perpecahan dan instabilitas. Tengah beredar di media sosial sebuah postingan artikel Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menyetujui usulan M. Kodari agar Gibran Rakabuming Raka jadi pahlawan nasional. Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook pada 30 Oktober 2025. Artikel tersebut berjudul Muhammad Kodari usulkan Gibran jadi pahlawan nasional. Jasanya
sudah banyak buat bangsa dan negara, melebihi Soekarno dan Soeharto. Lantas, benarkah postingan artikel Jokowi setujui usulan Kodari agar Gibran jadi pahlawan nasional? Setelah melalui penelusuran, ternyata postingan artikel Jokowi setujui usulan M. Kodari agar Gibran jadi pahlawan nasional adalah hoaks. Artikel itu diunggah pada situs media pemberitaan dengan foto dan waktu yang sama dengan postingan. Namun, dalam artikel asli berjudul "Hari ini sidang gugatan ijazah SMA Gibran" digelar di PN Jakarta Pusat. Dalam artikel asli juga sama sekali tidak membahas pernyataan Jokowi terkait Wapres Gibran. Artikel asli tidak membahas usulan Kodari agar Gibran menjadi pahlawan nasional. Diketahui dalam artikel asli tersebut justru membahas sidang gugatan perdata ijazah SMA Wapres Gibran yang akan digelar pada Senin 27 Oktober 2025 lalu di PN Jakarta Pusat. Sehingga, postingan artikel mantan Presiden Jokowi setujui usulan M. Kodari agar Gibran Raka Buming Raka jadi pahlawan nasional adalah hoaks. Dengan demikian, judul dan narasi dalam unggahan berita tersebut merupakan hasil suntingan dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Melihat beredar berita hoaks yang menyebar di media sosial, masyarakat diimbau untuk berhati-hati dalam mempercayai sebuah artikel. Media massa dan media digital yang bekerja secara profesional dan berintegritas memiliki mekanisme verifikasi fakta yang ketat sebelum sebuah berita diterbitkan. Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada tokoh manapun. Ia menilai penyempatan gelar tersebut tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa atau tanpa kajian mendalam terhadap rekam jejak, nilai perjuangan, dan tanggung jawab moral seseorang terhadap bangsa. Dalam pidatonya, Megawati menyinggung kisah ayahandanya, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, yang menurutnya pernah diperlakukan tidak adil oleh bangsanya sendiri. Ia menuturkan Soekarno dicopot dari jabatan presiden melalui TAP MPR tanpa proses pengadilan yang semestinya. Ia menyebut sikap ayahnya yang memilih menahan diri merupakan bentuk kebesaran jiwa dan pengorbanan demi keutuhan bangsa.
Pernyataan Megawati tersebut kemudian memunculkan tafsir bahwa ia sedang menyinggung wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan pernyataan Megawati bukan ditujukan kepada tokoh tertentu, melainkan sebagai pengingat bagi pemerintah agar selektif dalam menetapkan gelar pahlawan. Menurut Hasto, Megawati menekankan bahwa gelar pahlawan mesti diberikan kepada sosok yang benar-benar menjadi teladan dan sumber inspirasi bagi generasi penerus. Saat ditanya mengenai posisi PDI Perjuangan terhadap usulan gelar pahlawan bagi Soeharto, Hasto menyebut partainya masih menampung pandangan dari masyarakat sipil dan kalangan akademisi. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengaku belum mendapat informasi resmi terkait rencana relawan Projo bergabung dengan Gerindra. Meski demikian, Dasko menegaskan Gerindra selalu terbuka terhadap dukungan dari berbagai pihak. Dasko hadir pada hari pertama Kongres 3 Projo beberapa saat setelah Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi membuka forum yang diikuti ratusan relawan. Dalam pidato pembukanya, Budi Ari mengajak relawan memperkuat partai politik pimpinan Presiden Prabowo guna menopang agenda-agenda politik pemerintah. Statement tadi saya belum dengar, mungkin nanti saya pengen dengar di dalam kan betul ya. Projo ini dari awal mendukung pemerintahan Prabowo Gibran sebelum malah. Nah sehingga kita apresiasi untuk itu, makanya kita hadir pada hari ini sebagai sahabat Projo yang diundang pada acara kongres. Ya. Dorongan bagi para relawan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran bertujuan agar Projo dapat bertransformasi dalam kiprahnya di ranah sosial dan politik dalam negeri. Inisiasi rencana bergabung ke partai yang dipimpin oleh Presiden akan didiskusikan dalam forum tingkat nasional dan diharapkan dapat disepakati pada penutupan Kongres. Selain Budi Ari, kegiatan ini juga dihadiri Sekjen Projo Handoko, Waketum Freddy Damanik, serta ratusan perwakilan DPD dan DPC Projo dari seluruh Indonesia. Kongres yang berlangsung selama 2 hari ini juga akan berfokus pada reformasi logo organisasi yang tak lagi menampilkan gambar perseorangan. Budi Ari menyatakan nama Projo ke depan tidak lagi berarti Pro Jokowi, melainkan Projo untuk rakyat yang diambil dari bahasa Sanskerta dan Jawa kuno. Nanti kita tunggu dinamika di Kongres ketiga ini. Yang pasti gini, satu, kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. Yang kedua, dalam rangka itu Projo akan melakukan transformasi organisasi. Yang salah satunya adalah kemungkinan merubah logo Projo yang nanti akan kita putuskan di Kongres 3 ini. Logo Projo akan kita rubah supaya tidak terkesan kultus individu. Ya, kemungkinan. Enggak, sementara itu. Nanti kita lihat mekanisme persetujuan dari teman-teman Kongres. Projo tidak akan menjadi partai. Bergabung. Ya nanti kita lihat dinamika, kan belum diputuskan. Saya kan sudah mengusulkan ke forum. Tunggu aja. Gitu loh, kan Pak Prabowo masih di Korea Selatan. Ya secepatnya.
Beginilah proses pemasangan torpedo pada kapal selam tanpa awak buatan anak negeri sebelum uji tembak. Torpedo seberat hampir 300 kg itu dipasang pada sisi kanan luar KSOT 002, dibantu 2 tim penyelam dan para ahli. Setelah 30 menit proses loading, kapal selam otonomi tanpa awak bersiap ke posisi untuk meluncurkan torpedo ke target yang telah ditentukan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin langsung mengerahkan operator pengendali kapal selam untuk meluncurkan torpedo ke sasaran. Dengan kecepatan tinggi, torpedo bermanuver di dalam air untuk mencapai target. Menhan Syafri menyampaikan rasa bangga Presiden Prabowo setelah menyaksikan via telekonferensi uji tembak torpedo KSOT 002. Menurut Menhan, Presiden berpesan agar KSOT berhasil dan sukses diproduksi massal. Persiapan peluncuran dan penembakan kapal selam otonomus yang kita dengan KSOT. Perlu saya informasikan kepada teman-teman media bahwa hari ini mengikuti langsung melalui teknologi komunikasi mengenai perencanaan hari ini dan juga pelaksanaan penembakan dari KSOT yang kita sudah lihat sendiri merupakan satu peluncuran perdana KSOT dan penembakan perdana dari torpedo yang kita buat sendiri oleh awak di PT PAL. Direktur Utama PT PAL, Kaharudin Jenot, menyatakan KSOT sudah siap diproduksi massal. Hingga tahun depan ditargetkan 30 unit KSOT akan selesai untuk menjaga wilayah perairan Indonesia. Kemudian produksi juga seluruhnya dengan tingkat TADN lebih daripada 50%. Mesin penggerak dan lain sebagainya, mesin penggerak dan lain sebagainya. Jadi kita menggunakan alat-alat equipment yang ada dijual di pasaran dalam negeri, kemudian kita ubah menjadi military spec dan marine use. Demikian. Mungkin Pak Kasal bisa kasih komen setelah melihat uji coba penembakan tadi sama ingin tanya. KSOT pertama kali dikenalkan ke publik saat hari ulang tahun ke-80 TNI di Monas, Jakarta. Sejak saat itu, kapal selam tanpa awak dengan kandungan bahan dasar dalam negeri yang mayoritas menjadi kebanggaan. KSOT sendiri mampu menjelajah bawah laut dengan kecepatan maksimal 20 knot. Dengan waktu tempuh 72 jam, KSOT dapat menjangkau hingga 203 miles. Presiden Prabowo Subianto menduduki peringkat ke-15 sebagai tokoh muslim paling berpengaruh di dunia versi The Muslim 500 atau 500 muslim paling berpengaruh di dunia tahun 2026. Adapun Prabowo mengalami naik secara peringkat di mana pada tahun 2025 menduduki posisi ke-18. Prabowo diketahui masuk dengan beberapa pemimpin dunia lainnya seperti pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Selain Prabowo, terdapat pemimpin dari negara Asia Tenggara yang turut masuk dalam peringkat tersebut, yakni Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Sementara peringkat pertama ditempati oleh Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. Ternyata, Prabowo bukan satu-satunya orang Indonesia yang masuk sebagai tokoh muslim berpengaruh. Pasalnya, ada Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf serta ulama sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Lutfi bin Yahya, yang masuk dalam daftar tersebut. Adapun Gus Yahya berada di peringkat ke-19, sedangkan Lutfi bin Yahya menduduki peringkat ke-31. Dalam pemaparannya,
The Muslims menyoroti perjalanan politik Prabowo sejak mendirikan Partai Gerindra hingga menjadi Presiden ke-8 RI. Selain itu, Prabowo juga disorot terkait langkahnya dalam membela warga Gaza dengan menyatakan Israel telah melakukan genosida. Di sisi lain, The Muslims turut menyoroti kontroversi Prabowo di masa lalu terkait dugaan terlibat dalam pelanggaran HAM di tahun 1998. Sebelum Prabowo, Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi juga beberapa kali masuk dalam 50 tokoh muslim berpengaruh versi The Muslim 500. Jokowi pertama kali masuk pada tahun 2018 dan berada di peringkat ke-13 kembali masuk pada tahun 2019, tetapi mengalami penurunan peringkat yakni di posisi ke-16. Namun, dirinya kembali naik ke posisi 13 pada tahun 2020 di bawah Emir Qatar Tamim bin Hamid Al Thani. Lalu pada tahun 2022 hingga tahun 2024, Jokowi terus masuk dalam 50 tokoh muslim paling berpengaruh dan tetap menduduki peringkat ke-13. Polisi Peru melakukan operasi penyamaran bertema Halloween pada Jumat 31 Oktober yang berujung pada penangkapan 3 tersangka dan penyitaan barang bukti yang diduga merupakan kokain. Dalam video yang dibagikan pihak kepolisian, terlihat seorang petugas mengenakan kostum Spider-Man bersama rekannya yang juga menyamar, berhasil menjebak dan menangkap anggota geng bernama Diabolicos de Malambitos pada malam perayaan Halloween. Kepolisian Peru diketahui kerap menggunakan kostum tokoh terkenal dalam operasi pada hari-hari besar seperti Hari Valentine dan Natal. Sebelumnya, mereka juga pernah mengenakan kostum pahlawan super, boneka beruang, serta karakter horor seperti Freddy Krueger dan Jason. Taktik menyamar dengan kostum seperti ini disebut sebagai strategi kamuflase guna mengejutkan pelaku dan mempermudah penangkapan tanpa terduga. Aquí pasamos una vez en la asa, aquí quieras. Acá estamos todo en un marco legal, ya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.